sini ada yang nggak tahu sikap tercela itu apa? Oke, terus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sikap tercela. Sikap tercela itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama fitnah, hoax, gosip, adu domba, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, apa itu tercela? Tercela itu perbuatan atau perilaku yang tidak baik, buruk, dan bertentangan dengan norma agama, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sikap yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan lingkungan sekitar. Oke, yang pertama fitnah. Fitnah itu adalah tuduhan yang dilontarkan seseorang dengan maksud menjatuhkan orang lain. Nah, dampak negatifnya itu bisa merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu. Selanjutnya ada hoax. Hoax itu adalah menyebarkan berita atau informasi di sosial media secara tidak benar, belum terbukti kebenarannya. Selanjutnya mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus, berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki atau memata-matainya. Nah, selanjutnya ada adu domba, tindakan sengaja menyampaikan informasi baik berupa perkataan, tulisan, atau isyarat dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menimbulkan perselisihan atau pemusuhan. Nah, yang terakhir itu ada gosip atau enggak. Pasti di sini kalian pernah melakukan sikap tercela ini ya. Gosip itu adalah membicarakan keburukan, kejelekan orang lain di belakang orang yang sedang dibicarakan. Nah, dari kelima sifat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya, seperti kayak fitnah dulu itu terjadi pada Siti Aisyah ketika dia menemani Rasulullah yang sedang berperang. Di dalam perjalanan itu Siti Aisyah tertinggal dengan rombongan. Nah, karena kalungnya itu hilang. Nah, tidak lama dari situ ada salah satu sahabat Rasul namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, itu membantu Siti Aisyah mencari kalungnya dan menjemput rombongan. Nah, dari situ ada seorang penjahat yang menyebarkan fitnah lah tentang Siti Aisyah kepada rakyat sana. Katanya Siti Aisyah itu berselingkuh. Nah, dari kejadian itu Allah pun membongkar kejahatan-kejahatan itu dengan menurunkan Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah, oke. Selanjutnya mungkin materinya sudah cukup segitu. Selanjutnya itu ada tugas tentang masalah. Kalian nanti untuk memecahkan masalah itu. Jadi akan saya bagi menjadi kelompok ya. Mas Lutfi dengan Mbak Risma, Mas Fahdan dengan Mas Dilan. Oke, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan bisa didiskusikan. Kelompok 1 dapat tentang apa? Mas Dilan? Gosip. Oke. Yang kelompok 2 berarti fitnah ya. Oke, silakan didiskusikan. Nanti salah satu ada yang mau presentasikan di depan. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya kayaknya. Silakan bisa
beberapa dosa besar yang dianggap